kita kedatangan tamu istimewa. Kita kedatangan Pina. Pina akan menceritakan bagaimana dia menanam bibit sehingga dia menjadi guru yoga dengan cepat. Kayak begitu. Jangan ketinggalan, jangan live dulu. Silakan simak. Berharga sekali, Pina pribadi karakter yang luar biasa, baik juga. Dan kita akan mendengarkan dari Pina. Pina ini dari Diamond Cutter ya. Jadi satu perguruan dengan Bu Ekoy. Nah, dia akan men-sharingkan bagaimana cara menanam bibitnya sehingga terwujud impiannya. Silakan Pina. Oke, Ko. Terima kasih. Iya. Iya. Sorry, kepencet. Jadi, ya. Videonya boleh dibuka. Pencet tadi aku. Coba. Iya, udah ya, Ko. Oke. Iya. Udah aman, Ko? Di studio yoga ya? Iya, ini kan yang itu pesan di Koko Cirosi. Oh iya, siap. Ya. Thank you. Ikutin gurunya Ko Abe. Enggak, saya murid kok. Ya. Ya, silakan Tina. Oke, terima kasih Ko. Ya, halo teman-teman, selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Selamat pagi. Terima kasih untuk kesempatannya ya Ko Abe. Pagi. Iya. Perkenalkan, maaf kalau agak grogi ya, baru pertama nih sharing di Gratitude soalnya. Ko Abe udah lama minta tapi saya selalu menghindar. Gitu. Oke teman-teman, tapi saya pikir sharing itu baik ya, sama seperti kita berdonasi. Berdonasi itu tidak harus berupa uang, tetapi banyak hal yang bisa kita donasikan, seperti pikiran, ide kreatif kita, kemudian tenaga kita, waktu kita, ya itu. Jadi hari ini saya mengambil kesempatan yang baik ini. Itu. Ya perkenalkan, nama saya Tripina, biasa dipanggil Pina. Saya guru BK, kemudian healer, dan juga guru yoga. Menurut saya adalah saya yang terbaik, kemudian memiliki hati yang penuh cinta, lalu hidup saya berkelimpahan, harmonis, sehat, dan selalu berbahagia. Itu yang saya kenal tentang diri saya. Lalu rasa syukur adalah kenangan hati. Saya mengambil kata-kata ini dari Santa Maria Efrasia. Beliau adalah pendiri dari Kongregasi Gembala Baik. Itu adalah tempat pertama saya mengajar di Jakarta. Mengajar sekolah taman kanak-kanak kala itu. Dan tahun demi tahun berjalan sampai akhirnya saya terus berkembang juga, bertumbuh di dalam hidup saya selama tinggal di Jakarta. Karena saya adalah anak rantauan dari Kalimantan yang seorang diri kala itu ke Jakarta. Tetapi Tuhan itu sungguh sangat baik. Saya dipertemukan selalu selama di Jakarta ini dengan orang-orang baik, dengan komunitas-komunitas baik. Baik melalui gereja maupun komunitas-komunitas dalam masyarakat gitu ya. Dan tentu saja ucapan terima kasih saya kepada Ci Yoslin, ya pasti teman-teman di sini kenal semua yang sering ikut meditasi. Ci Yoslin Diamond Cutter dari Semarang, melalui postingan beliau saya mengetahui ada meditasi gratitude ini. Itu berapa 2 tahun lalu ya. Saya ikut, waktu itu belum kenal Ko Abe, tapi saya menikmati pertama kali ikut itu. Kemudian saya juga berterima kasih kepada Bu Ikoy, ya Bu Yani Ikoy. Kalau Bu Ikoy ini kami berkenalan ketika mengikuti workshop Diamond Cutter, ya workshop Diamond Cutter di Surabaya ketika itu. Nah melalui Bu Ikoy juga saya dipertemukan langsung dengan Ko Abe ketika itu, yang bertemu langsung. Tapi kalau yang kenal pertama itu melalui Ci Yoslin, itu.
Dan saya kenal Cik Jocelyn itu juga ketika kami yoga bersama, yoga di Ancol melalui yoga Diamond Cutter ketika itu. Nah, lalu dari mengenal Diamond Cutter, ya, saya merasa bahwa disitulah pintu-pintu untuk kebaikan Tuhan itu mulai terbuka, gitu ya. Kalau sebelumnya sangat sudah merasakan kebaikan Tuhan, tetapi semakin lebih jelas gitu ya setelah saya mengenal Diamond Cutter, komunitas Diamond Cutter, karena di sana juga diajarkan ajaran-ajaran baik yang secara universal yang bisa diterapkan oleh semua agama yang ada di Indonesia terutama ya. Dengan mengenal Diamond Cutter itu saya semakin mencintai kitab suci saya, semakin memahami gitu isi kitab suci saya, dan saya semakin taat dan rajin untuk berdoa. Itu yang saya rasakan. Jadi Diamond Cutter ini sangat baik, tetapi tidak bertentangan dengan ajaran agama kita, gitu ya teman-teman. Lalu mengapa? Karena setelah saya workshop waktu itu, saya semakin mengerti. Di sana ada tools-nya. Lalu saya juga tahu ilalang. Ilalang itu adalah halangan-halangan yang sering saya lakukan, baik itu secara sengaja maupun tidak sengaja. Lalu saya juga tahu bagaimana menanam bibitnya, gitu ya. Nah, nanti saya akan cerita untuk bibit apa yang saya tanam. Justru nanti ceritanya adalah yang terakhir ya. Jadi semoga teman-teman ada waktu untuk mendengarkan sampai akhir cerita ini, gitu ya. Nah, ini adalah pagi yang spesial buat saya karena saya bisa sharing ke teman-teman di sini yang sangat luar biasa, gitu ya. Saya banyak belajar dari sini, walaupun saya belum bisa ikut untuk setiap harinya. Tuh. Nah, ini sharing saya adalah saya dengan mudah mewujudkan keinginan saya untuk menjadi guru yoga. Ya tadi ya, cikal bakalnya saya mengenal yoga itu dari Diamond Cutter. Di Diamond Cutter itu ada yang namanya Yoga Lady Niguma di sana. Yoga Lady Niguma, kemudian kami sering lakukan bersama-sama secara free seminggu sekali ketika itu. Nah, ketika saya mulai mengalami manfaat baiknya, saya berpikir di pikiran saya, asik ya kalau saya bisa mengajar yoga, selain saya sehat, saya juga menyehatkan orang lain. Itu awalnya yang saya pikirkan. Belum di situ tidak ada kepikiran tentang uangnya ketika itu ya. Nah, lalu beberapa minggu berjalan, seorang anak DC, nggak tahu saya ada undang hari ini, tetapi beliau apakah datang atau tidak saya tadi belum lihat. Namanya Cik Ming, ya. Cik Ming ini dia adalah profesional guru yoga. Dia yang selalu mengajarkan kami secara free untuk yoga bersama Lady Niguma Diamond Cutter itu. Beliau bilang, Pina, karena dia lihat saya rajin datang setiap minggu. Pina, kamu mengajar ya? Udah Cici, saya nggak bisa Ci, saya bilang itu. Orang ini teman-temanmu semua, nggak apa-apa kamu ngajar, nanti Cici pandu, kan? Cici pandu, saya yang akan bantuin dari sini, dia bilang gitu kan. Akhirnya karena ditawarin, saya itu kadang sungkan nolak gitu ya, sungkan nolak. Akhirnya oke, Ci, kaku, maksudnya malu, agak malu di situ ya awal-awalnya, tetapi saya terima. Akhirnya cicinya kalau kelihatan saya udah mulai bingung, dia arahin. Kemudian berjalan beberapa kali saya mulai fasih, mulai lancar, karena tadi niatnya adalah semoga teman-teman yang ikut ini bisa merasakan manfaat baiknya, gitu ya, manfaat baik dari yoga ini. Jadi saya hilangkan malu, saya hilangkan, tidak pedenya saya hilangkan dengan saya belajar, gitu ya, saya praktisi juga di rumah sendiri. Dan akhirnya mengajar dengan fasih ketika itu. Tetapi kemudian akhirnya yoga yang setiap minggu itu karena kesibukan masing-masing akhirnya tidak berjalan lagi ketika itu ya. Lalu tibalah pada hari pandemik ya, pada hari pandemik itu tahun 2020. Saya mengikuti Diamond Cutter itu workshop waktu itu bersama Bu Ikoy di akhir tahun 2017 ya. Gitu. Kemudian
Di tahun 2020 niat saya masih ada menjadi guru yoga gitu. Tapi kan itu hanya berpikir saja, belum pernah yang sampai kepikiran untuk oh ya belajar guru yoga nih gitu ya. Tetapi karena tadi mau memberikan yang terbaik gitu ya untuk muridnya, untuk diri saya sendiri juga dalam yoga, lalu saya berpikir oh iya, ini kan saya baru belajar secara mandiri ya, otodidak istilahnya. Bagaimana kalau saya belajar secara langsung gitu ya, teacher training khusus, itu yang saya mulai pikirkan. Itu di akhir tahun 2019. Nah, di tahun 2020, kami para alumni Diamond Cutter, alumni workshop Diamond Cutter itu mengadakan goal setting ketika itu. Goal setting, masing-masing orang menuliskan goal settingnya dalam setahun itu. Dan saya di situ menuliskan goal setting saya adalah menjadi guru yoga, kemudian itu satu. Lalu berikutnya yang saya tuliskan adalah income saya 20 juta per bulan, gitu ya. Nah itu diketawain sama teman. Loh, Pina, kenapa tulis income-nya kecil sekali? Kenapa nggak gede sekalian income-nya? Terus saya bilang, ya saya nggak pede karena waktu itu income saya hanya 4 juta loh. 4 juta rupiah income saya sebulannya. Ya saya masih ragu, belum berani bermimpi untuk income yang lebih besar seperti yang teman saya bilang. Jangan kecil-kecil bikin ininya, goal settingnya yang gede sekalian. Jadi kalau nggak kecapai dapat seperempatnya lumayan. Nggak apa-apa Pak, income saya 20 juta aja, itu juga udah gede menurut saya bilang itu. Makanya nggak berani nulis itu gede lagi. Nah jadi dua ya tadi ya, goal setting saya menjadi guru yoga, kemudian income sebulannya 20 juta. Itu goal setting saya ketika itu. Nah, kemudian waktu terus berjalan, tibalah saatnya kita pandemik di akhir Februari 2002 ya, kita pandemik akhir Februari 2002. Saya kebetulan ada menderita saraf kejepit ketika itu. Tetapi kan sebelum pandemik itu enak ya, kalau lagi nggak enak badannya itu kita bisa ke tempat refleksi, bisa ke tukang urut gitu ya. Nah, tempat refleksi itu nggak jauh dari tempat tinggal saya di Season City, itu banyak banget dan murah. Kadang-kadang malah gratis karena ada orang tua murid saya yang buka di sana, nggak mau dibayar, gitu ya. Akhirnya sering refleksi, sekalian memberikan income untuk para pekerja refleksi itu yang saya pikirkan. Kemudian karena pandemik semuanya tutup, saraf kejepit saya sakit, sering kumat, gitu ya. Waduh, sakitnya luar biasa. Kemudian saya minta tolong suami saya untuk pijat. Dia mau pijat, tapi nggak enak pijatannya karena nggak bisa gitu ya. Nah, sementara saraf kejepit itu sakit banget dan pijatnya tuh harus kencang baru berasa sampai ke saraf yang dalam itu gitu ya. Lalu di situ saya berdoa ya semoga ada jalannya ya, maksudnya ada orang yang mau datang untuk pijat. Tiba-tiba di Instagram saya melintas satu studio yoga yang iklan gitu ya, bisa menyembuhkan saraf kejepit gitu ya. Kemudian saya DM, saya tanya berani nggak menerima orang gitu ya, saya mau konsultasi dulu sama saya mau terapi. Lalu dijawab, oh nggak apa-apa Kak, kami bersedia kok gitu. Lalu saya bikin janji, saya datang ke tempat itu di studio yoga tulang belakang ketika itu. Setelah konsultasi, deal ambil 6 sesi. Saat itu saya ambil 6 sesi, dan itu mereka tidak ada murid sama sekali ketika itu. Karena pandemi kan orang takut untuk datang terapi dan privat juga. Lalu disitulah saya berpikir kesempatan nih. Saya tanam bibit di sini. Saya memberikan income untuk mereka dan juga karyawannya gitu ya. Dan saya mulai terapi. Terapinya itu harganya 1 gaji bulan saya waktu itu 4 juta. Jadi sampai suami saya bingung. Ini orang nekat banget ya. Nekat banget ini orang. Padahal suami yang mau bayarin, tapi saya udah terlanjur duluan.
nekat banget, income-nya segitu habis untuk dia bayarkan itu terapinya gitu ya. Tapi ya sudah, akhirnya dalam terapi itu masih bulan Februari ya, di terapi yang ketiga gurunya bilang begini, Bu, Ibu ada bakat menjadi guru yoga loh. Saya kaget kan, saya kaget. Nggak bisa Pak, saya belum pernah, saya yoga itu pengikut doang. Oh itu bisa belajar kok Bu, dia bilang itu bisa belajar. Tapi Ibu napasnya juga bagus, terus gitu ulet, dia bilang gitu. Ulet walaupun sedang sakit, tapi Ibu tetap ulet latihan. Dan akhirnya saya belum berani terima. Setelah yang terapi yang kelima, baru saya mulai. Saya pikirkan dulu ya Pak. Terapi ke-6 kan selesai. Bapaknya nanya lagi gimana Bu. Akhirnya saya memutuskan oke, saya ambil, gitu ya. Ambil di sana teacher training. Karena saya satu-satunya muridnya dan murid pertama juga untuk teacher training di situ, saya dapat ya kesempatan bisa belajar lama dari Maret itu, dari pertengahan Maret sampai Mei saya belajar. Ya tadi karena saya awam banget tentang yoga, saya belajar. Kemudian selain saya belajar juga saya ambil kelasnya karena dia ada buka kelas online waktu itu, saya ambil. Yaitu tadi dengan niat support gitu ya, supaya mereka dapat income. Lalu setelah selesai Mei berakhir, Juni saya mulai mengajar karena sudah dapat sertifikat dan saya mengajar langsung di tempat studio itu. Murid mulai banyak, kemudian kelas-kelas yang di studio juga orang mulai berani ketika diumumkan ada guru yang ngajar, orang ngambil, beberapa orang ngambil untuk studio di yoga di studio, kemudian privat juga. Jadi waktu saya sampai full gitu ya. Dan di situ saya juga ajak teman saya ketika itu yang dialami. Jadi berapa bulan tadi saya goal settingnya di Januari awal tahun 2020, kemudian Maret saya mulai belajar, saya ditawarkan, dan Mei itu selesai, Juni saya mengajar. Jadi berapa bulan ya, saya langsung menjadi guru yoga. Sampai saya kaget, loh kok secepat ini gitu. Ketika ditawarkan juga, loh kok secepat ini jalannya. Ini yang membuat saya kaget gitu ya. Lalu apa bibit yang ditanam? Nah ini dia nih ya, bibit apa yang ditanam? Yang pertama itu ketika di pandemik, yang sebelum pandemik ya, bibit yang ditanam itu yang pertama tadi adalah jelas satu, karena di Diamond Cutter itu kami diajarkan untuk membuat intensi yang spesifik, yang jelas dan singkat gitu ya. Nah intensi saya itu kan tadi adalah bertujuan untuk membantu orang, itu pertama. Saya mau menjadi guru yoga dan membantu orang yang juga mengalami sakit, contoh seperti yang saya alami. Itu yang pertama. Yang kedua, setelah saya tahu sedikit tentang yoga di Diamond Cutter, ada belajar napas dan meditasi juga, gitu ya. Ada beberapa meditasi yang diajarkan di komunitas Diamond Cutter, apalagi di workshopnya. Saya ajarkan juga ke orang lain, ke teman-teman saya yang mau, atau teman-teman komunitas Diamond Cutter saya ajarin. Kemudian di sekolah juga ibu-ibu kantin, ibu karyawan yang kantin, saya ajak mereka yoga, yaitu yoga yang saya bisa gitu ya. Sampai ada nih 2 ibu yang ikut yoga ketika itu karena saya belum menjadi guru ya, belum belajar teacher training tadi ya. Ada yang pusing. Waduh, Pina, saya yoga kok jadi tambah pusing, mual gitu. Terus di situ semakin jelas saya waktu itu, oh iya saya harus belajar teacher training nih. Di situ ya saya pikir supaya mereka setelah yoga tuh lega, nggak pusing gitu ya. Tuh. Tapi saya nggak putus asa, saya tetap mengajarkan gitu. Itu kan belum ketemu waktu itu ya, tapi tetap saya mulai mengajarkan. Lalu saya mengambil tanggung jawab ya, kalau menurut saya ini tanggung jawab besar. Itu bibit yang ditanam itu saya mengambil tanggung jawab besar, saya ngelit gitu ya, saya menjadi koordinator untuk SG alumni ketika itu. SG alumni dari workshop Diamond Cutter 123 ya. Sementara di sana banyak yang ditawarkan mereka yang sudah ikut level lebih tinggi dari saya, tetapi
belum bersedia gitu ya, belum bersedia. Dan saya mengambil, oh saya Bu Kiki itu orang Bandung ya, dia diamond cutter pertama Indonesia. Udah Bu, saya Bu, boleh saya dengan sok PD-nya tadi ya, saya bilang saya bersedia. Jadi saya mengkoordinir para alumni diamond cutter untuk kita study group setiap minggu waktu itu. Lalu berikutnya saya juga aktif support untuk SG Tangerang, Diamond Cutter ya, study group Diamond Cutter Tangerang. Saya dan suami selalu datang dari Jakarta ke Tangerang, selalu support mereka di sana. Dan saya juga mengambil mengkoordinir PIC untuk donasi, karena itu saya sudah menjadi guru yoga ya. Donasi untuk APD di awal-awal pandemi itu. Jadi kebiasaan saya adalah kalau saya berdonasi, paling saya mampu itu 200.000 gitu. Tapi kalau dengan saya menjadi koordinator, saya bisa mengajak banyak orang untuk berdonasi. Itu yang saya pikirkan. Jadi saya bersedia menjadi koordinatornya. Saya ajak orang-orang lain juga yang mau berbagi juga, itu yang biasa saya lakukan ya. Saya mengkoordinir, lalu saya ngecek di daerah-daerah yang APD-nya terbatas, apa benar mereka butuh APD. Kalau sudah oke, saya infokan ke ketuanya, lalu kami mengirimkan APD ke daerah-daerah gitu ya. Dan juga untuk traktir satu teman, itu saya juga mengajak banyak orang juga untuk ikut. Ini ada loh komunitas kami mengadakan traktir satu teman, yaitu kita sehari itu 10.000 untuk memberikan makanan secara free ke orang melalui warung-warung yang hampir tutup atau bahkan yang sudah tutup. Berikan uangnya di situ, warung itu membuat masakan seharga 10.000, mereka membagikan ke orang-orang yang membutuhkan, gitu ya. Kemudian saya juga mengambil tanggung jawab untuk koordinir SG online di malam minggu ya, karena di malam minggu itu biasanya orang-orang libur kan ya, jadi tapi kan butuh SG gitu ya, ada orang juga yang malam hari lainnya yang saat kerja nggak bisa SG, mungkin mau malam minggu, saya ambil juga tanggung jawab di situ, itu bibit yang saya tanam juga gitu. Lalu selalu ikut BCAD ketika waktu sebelum pandemik ya, ikut BCAD, datang ke panti-pantinya, selain donasi uang yang semampu saya juga ajak-ajak orang lain untuk berdonasi. Lalu di sana karena saya bisa nyanyi, bisa menghibur oma-oma, jadi kalau datang ke BCAD itu ya saya ajak oma-omanya nyanyi, joget-joget gitu, oma atau opa atau anak-anak kalau panti anak gitu ya. Itu. Kemudian itu sih kok bibit-bibit yang saya tanam gitu loh. Terima kasih. Ya, mungkin diceritakan juga Pina yang gimana kamu tadinya nggak ada tempat, terus akhirnya ada studio yoga kayak begini. Itu penting kan? Oke, oh iya itu, oh iya bibit-bibit itu juga ya. Nah, tadi seperti yang saya bilang di awal itu ada ilalang ya, dengan kita ikut Diamond Cutter itu kita juga tahu ilalangnya kita. Biasanya kalau bibit baik berbuah, bibit buruk juga berbuah ya, karena kan kita sepanjang hidup kita pasti ada melakukan, selain kita menanam padi itu yang saya istilahkan adalah itu bibit baik, kita juga entah sengaja atau tidak sengaja menanam ilalang ya. Nah, itu kalau untuk studio yoga itu terjadi awalnya adalah ini sebenarnya ini kok kekaitannya itu ada panjang lagi sih sebenarnya, saya bisa akhirnya ikut teacher training Yaudah. yoga yang mahal gitu. Satu sesi. Sesi satu lagi. ini saya sharing yang ini dulu. Oke, Selasa depan ya. Oke. Boleh, Thank you. boleh. Ya, bersambung ya dia kok ya. Ya, oke. Ya. Itu ada banyak juga sampai saya bisa ikut sekolah teacher training yang lebih mahal, kemudian apa bibit-bibit yang ditanam itu beda lagi kok nanti ya. Oh, siap. Iya, sampai punya ya. studio yoga juga. Ya.
Jadi teman-teman yang mau tahu apa itu Diamond Cutter, ada namanya study group. Study group itu pembahasan tentang buku Bibit Cinta ya. Seperti itu. Dan itu bisa kontak Bu Ekoy atau Pina untuk diikut sertakan ke grup, atau kontak saya, nanti saya bantu hubungkan ke Bu Ekoy atau Pina kayak begitu. Kalau di Jakarta mau study group offline, kontak Pina. Kalau misalnya secara online ada Bu Ekoy juga di sini ada. Begitu. Satu kalimat penutup, Bu Pina? Oke, kalimat penutup itu adalah uh, sama seperti Diamond Cutter juga, itu give what you want, ya, berikan yang kita inginkan. Itu terlebih dahulu, kemudian rasa syukur adalah kenangan hati. Itu selalu menjadi semboyan saya semenjak saya mengenal suster-suster gembala baik. Makanya pas banget di gratitude ini itu kan syukur ya. Jadi rasa syukur itu adalah kenangan hati, bukan hanya dari fisik kita, tapi bahkan dari hati. Itu penting. Oke, thank you sekali sharingnya Bu Pina. Nanti kita lanjutkan non formal. Kita tutup sesi pagi ini secara formal. Terima kasih. Tuhan memberkati.